Oke. Oke, salam sehat Bapak Ibu semua. Selalu sehat ya, selalu semangat. Sudah niat masuk S2 Prodi AP Pendidikan akan menjadi Master Pendidikan. Jadi niatin terus-menerus. Oke, kita pertemuan kedua. Yang pertemuan kemarin menurut saya sangat aktif ya, sangat kondusif, dan memang begitulah mestinya kuliah. Jadi saya bukan orang yang berbicara terus-menerus. Saya akan hanya melempar materi lalu kita kemudian diskusikan. Ya, usahakan bukan menjawab, malah menanggapi. Ya, jangan bertanya. Kalau bertanya Bapak Ibu tinggal googling aja. Everything is in the Google. Ya, apapun, mau tahu harga terasi 1 kilo juga ada di Google. Sampai ada galaksi yang keberapa di dunia ini yang akan muncul, ada semua di Google. Jadi kalau S2 itu sudah it's time for you to respond by your own idea according to the theoretical backgrounds and your experience gitu. Itu tingkatannya S2 seperti itu ya. Menanggapi berdasarkan empirik maupun teoretik. Karena nanti di ujian sidang tesis konsepnya seperti itu. Oke. Ada yang mau bercerita dulu seminggu ini di pekerjaannya seperti apa, berhubungan dengan kepemimpinan dan supervisi atasan Bapak Ibu semua? Enggak ngomongin orang, enggak. Kita belajar dari kasus. Silahkan. Bapak Ibu punya atasan, direct superior? Punya, Bu. Nah, punya. Silahkan. Siapa yang mau berbagi? Tidak perlu menyebut nama, tidak perlu menyebut siapa. Yang penting bagaimana dia meleading Anda dan Anda merasa seperti apa sih yang di teori itu. Jadi kita bisa belajar dari kepemimpinan seseorang. Tadi ada suara. Nomor 3, 2, 1. Silakan di counter 4. Sekarang lagu. Assalamualaikum Bu, pun izin mematikan video ya Bu, sedang dalam perjalanan. Ya, lagunya diterusin aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ntar kalau saya lihat udah pada ngantuk, nyalain lagi lagunya ya Pak. Bu. Oke, yuk silakan berbagi. Kalau Bapak Ibu pengamat sejati dan ingin merasakan suasana kepemimpinan atasan Bapak Ibu merasa disupervisi tidak? Silakan. Boleh saya, Ibu? Silakan. Ibu siapa? Dini. Oke, Ibu Dini. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit dulu ya Bu, background ceritanya. Jadi saya memang baru pindah pekerjaan. Satu lembaga ya, dan sudah 12 tahun, dan sekarang saya pindah baru dari bulan Februari. Dari dua itu sih sebenarnya saya ingin sharing ya, bahwa supervisi bagi manajemen, kebetulan saya sudah di tingkat manajemen level mentah lah gitu ya Bu ya. Itu sangat penting gitu, karena kita bisa tahu bagaimana pekerjaan kita itu sudah memenuhi apa yang diinginkan atau memenuhi kualitas itu dari supervisi. Maksudnya dari apa yang dilakukan oleh user kita atau pimpinan kita gitu. Ketika itu tidak ada bimbingan, maka kita juga akan jadi bingung gitu. Walaupun kita pasti akan berjalan dengan daily rutin gitu ya Bu ya. Baik. Tapi kita tidak punya, jadi misleading gitu, mau kemana sih arahnya gitu. Sementara di pekerjaan saya yang baru ini Masya Allah tuh, karena sudah ikut ISO juga Bu, yang 9001 ya, 2015 itu. Jadi dia sudah dari awal bekerja, saya sudah diberikan semacam format timeline gitu ya. Dalam 6 bulan ini saya akan mengerjakan apa, kemudian sudah menggunakan parameter SMART
dalam menentukan tujuan. Betul. Dan setiap bulan itu direview berapa persen capaian saya dan apakah itu sesuai dengan rencana yang sudah saya lakukan atau tidak. Dan itu betul-betul memberikan saya arahan gitu ya. Oh berarti saya baru 60% dari tujuan saya. Oh saya butuh waktu lebih karena saya di bagian lead bank tidak selalu bisa mendapatkan ide gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya supervisi dan penjaminan mutu itu sangat diperlukan untuk kita kemudian melakukan peningkatan. Pertama menentukan bahwa pekerjaan kita itu sudah benar. Kemudian yang kedua menyadari bahwa kita perlu meningkatkan sesuatu dari pekerjaan yang kita lakukan. Yaitu butuh parameter-parameter, ukuran-ukuran yang kita sama-sama tahu baik kita maupun pemimpin kita gitu. Sehingga ketika evaluasi itu kita tahu posisi kita di mana, pemimpin kita juga tahu posisi kita di mana. Bukan untuk kemudian menjatuhkan gitu ya Bu ya, tetapi untuk kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan itu buat saya itu pekerjaan hubungan kerjaan yang antara saya dan pemimpin yang enak gitu dan terbuka, dan itu sangat menyenangkan gitu, nyaman bekerja seperti itu. Itu sih yang bisa saya sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dini atas sharingnya. Berarti itu kira-kira apa sih yang membuat nyaman dalam artian pekerjaannya? Jadi ada aturan, terus ada kesesuaian, ada ketetapan, ada target. Itu kita sebut apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Apa kira-kira itu kita sebut apa semua itu? Itu kita sebut sistem, ya. Jadi itulah sistem. Makanya disebut sistem penjaminan mutu. Gitu. Jadi semua yang mengatur itu untuk kita mengelola pekerjaan kita secara sendiri maupun bersama-sama itu kita sebut sistem. Ya. Oleh sebab itu, andai kata sudah ada sistem, kalau orangnya berganti-ganti, aman saja, standarnya tetap sama. Sistem itu membuat sebuah standarisasi. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada sistem, aman. Amannya berapa persen, Bu? Masih 70% amannya. Kenapa, Bu? 30% lagi? Tergantung dari monitoring, supervisi, gitu. Ada sistem, semua berjalan sendiri-sendiri. Tetapi karena keasikan sendiri-sendiri mengikuti pekerjaan, sinergisnya nggak ada. Gitu. Proses bisnis yang terkaitnya nggak ada. Jadinya harus ada supervisi. Ini agak belok dikit, jangan belok-belok, lagi. Gitu. Oh ini mestinya seperti ini. Saya sudah mengikuti SOP Pak, iya, tapi kan harus dimodifikasi. Andai kata SOP-nya pun nggak tepat, berarti kita harus evaluasi. Berarti SOP bisa dirubah, bisa, gitu, supaya efektif dan efisien tergantung dari standarisasinya. Gitu. Nah, apalagi kalau umpama pakai komputer, mungkin kalau pakai computerized system bisa saja orang lain yang mengerjakan. Gitu. Yang penting laporan masuk. Kalau disupervisi secara sidak, secara klinis itu bisa kelihatan siapa yang mengerjakan, gitu ya. Jadi sistem harus dibarengi oleh sebuah konsistensi untuk mengikuti sistem tersebut. Kedua adalah harus ada supervisi yang akan melihat jalannya pengelolaan pekerjaan. Setelah supervisi, akhirnya kelihatan tuh oke atau tidaknya, sesuai atau tidaknya. Jadi di dalam penjaminan mutu tidak ada indikator benar atau salah, tetapi sesuai dan tidak sesuai. Sesuai dan tidak sesuai dengan apa? Ya dengan SOP, dengan rencana strategisnya, dengan sasaran mutunya, gitu. Jadi nggak ada yang bilang kamu salah tuh memanagenya, nggak salah. Jadi tiap perusahaan pun berbeda-beda, makanya tiap perusahaan punya SOP yang berbeda. KPI bisa hampir sama, tetapi targetnya pun berbeda. Gitu. Jadi dalam artian supervisi itu membuat kita semua tahu bahwa kita on the track sesuai dengan SOP-nya dan sasaran mutunya dan rencana strategisnya. Andai kata tidak, ya lakukanlah sebuah pendekatan
sebuah evaluasi atau sebuah audit. Yang disebut audit. Kalau ban PT kan 5 tahun sekali disebutnya visit ya, visitasi. Padahal sambil dinilai sambil divisitasi. Tapi kalau external audit yang dari ISO, System Management Unit ISO, itu disebutnya audit. Oke, terima kasih Ibu Tin. Ada lagi yang mau berbagi tentang sistem di perusahaan atau di sekolah Bapak Ibu semua? Silakan. Iya, Ibu Dwi, ya, Iya. Bu William. Selamat Pasti siang. Ibu anak kedua. Tetot, anak ketiga. Kenapa Dwi namanya? Itu karena pada zaman dulu ayah saya itu lupa. Jadi dia tidak ngecek lagi pada saat pembuatan akte. Jadi dia hanya percaya saja dan baru tersadarnya pada saat masuk SD. Arti Dwi 2 itu maksudnya. Harusnya Dewi sih. Oh, gitu. Dewi. Jadi kurang huruf E. Gitu lah. Oke, silakan Ibu Dwi William. Tadi yang sharing dari Bu Dini itu menarik, terutama di bagian misleading di level manajerial. Nah, kalau misalnya itu terjadi, berarti kita yang di bawah dalam struktur organisasi juga arahnya jadi nggak akan jelas dan mungkin tujuan dari organisasi jadi tidak tercapai. Nah, di lapangan sepertinya banyak hal yang seperti itu yang terjadi gitu loh. Antisipasinya bagaimana ya kalau misalnya kita tahu nih bahwa ada yang salah dengan leadership. Mungkin dia tidak menjalankan aturan atau tidak menjalankan supervisinya dengan baik. Nah, kita sebagai bawahan, kalaupun kita aktif, kita berbicara dan memberikan pendapat, belum tentu bisa diterima dengan baik. Dan pada akhirnya jadi, ya udah deh terserah dia maunya gimana gitu. Padahal kita tahu itu tuh nggak benar gitu. Nah itu kadang-kadang yang menjadi dilema. Kalau misalnya dari sisi audit, dari sisi Ibu sebagai audit, itu melihatnya gimana Bu? Ya, baik. Begini, kalau sudah punya sistem, berarti sudah punya kayak tadi tuh standard operational procedure atau SOP ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sudah punya sistem, perusahaan yang baik, sekolah yang baik itu selalu punya SOP. Nah, SOP ini tentunya sudah divalidasi oleh direktur atau kepala sekolah atau yayasan. Itu yang make sure semua SOP ini sudah tervalidasi. Kenapa harus tervalidasi? Supaya itu menjadi reference yang akurat, yang resmi, gitu ya. Jadi sehingga tidak ada lagi yang bisa tawar-menawar di situ, mau bos ke, mau tukang sapu ke, mau bagian cleaning service ke, kalau memang SOP-nya sudah mengatakan begitu, ya lakukan saja. Tapi Bu, bos saya ini kekeh kumekeh gitu, nggak usah ngelihat SOP, dengerin saya. Nggak bisa juga, kan bisa dibilang aja evaluasi Bapak, inilah gunanya SOP. Yang penting kita bicara sopan kok, gitu. Tapi nanti akhirnya saya dipecat ya. Kalau dipecat Bapak Ibu bisa bilang ke HRD-nya kalau inilah situasinya. Kalau saya memberitahu kalau ini ada SOP, saya sudah bisa bicara sopan, tapi saya tetap di warning, tetap di SP. Mana yang salah? Jadi sistem itu enggak bisa dilawan oleh siapa-siapa. Semua berkomitmen oleh sebuah sistem. Nah, Anda kata sudah ada sebuah sistem, pasti di situ keluar klausul atau peraturan yang mengatakan tiap berapa bulan sekali dievaluasi. Ada sebuah supervisi klinis, ada sebuah evaluasi, akhirnya keluar nilai, gitu ya. Jadi otomatis di situ, setelah itu nanti ada refleksi. Kalau perusahaan sekolah yang bagus ada evaluasi, ada refleksi, 6 bulan sekali duduk bersama, gimana nih pencapaiannya. Nah disitulah kita katakan kalau
memang sebenarnya SOP ini seperti ini, jadi harus diikuti. Ada yang bilang nanti udah SOP-nya udah nggak berlaku, maksudnya udah nggak cocok di lapangan gitu. Siapa bilang SOP nggak bisa diganti? Bisa, tapi melalui rapat bersama setelah evaluasi dari audit tersebut. Makanya setiap habis audit itu selalu diadakan istilahnya manajemen review, ya, review manajemen, tinjauan manajemen. Nah, dalam tinjauan manajemen itu kita beritahu kalau SOP ini sudah nggak pas di lapangan. Oleh sebab itu, akhirnya menjadi tidak efektif, tidak efisien kalau menggunakan SOP ini. Ya, ajukan dong perubahan SOP. Gitu. Siapa yang in charge pada sistem SOP-nya? Disitulah kita kasih manfaat. Ya, memang sebenarnya sih sangat idealnya memang ya seperti itu, bermusyawarah. Tapi somehow di beberapa perusahaan atau beberapa sekolah keterbukaan itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu ya memang kita ya harus kadang menjadi, saya nggak bilang martir ya dalam arti, tapi kita menjadi agent of change gitu ya. Nah, kita yang akan lulus S2 ini yang akan mempunyai gelar manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, berarti kita sudah punya ilmunya nanti. Jadi agent of change, beritahu kalau sesuatu yang tidak efisien dan efektif itu bisa dimusyawarahkan dengan cara tadi setelah habis audit dievaluasi. Yang penting pakai data, tidak omdo, tidak nato, semuanya ada data, gitu ya. Jadi kadang-kala we need a guts, kita harus punya nyali untuk memperbaiki sistem di sekitar kita. Yang penting kita tidak menyalahkan orang lain, kita lakukan pekerjaan kita sesuai aturan. Andai kata kita dipojokkan atau dipersalahkan, kita bermain sistem saja. Begitu. Oke. Jelas Bapak Ibu? Ada lagi? Silakan. Saya boleh, Bu? Saya boleh, Bu? Pak Kamaludin ya. Silakan Pak Kamaludin. Terima kasih, Bu dosen. Ini menarik sekali bahasan kita. Apa yang disampaikan oleh Bu Dini, kemudian Bu Dewi ya, terkait dengan sistem, Bu. Ini sistem adalah satu aturan ya yang mengikat sehingga organisasi berjalan. Kebetulan saya sedikit mau menyampaikan pengalaman saya di lembaga saya, Bu, lembaga kecil, lembaga pendidikan. Karena kalau berbicara sistem itu kan ada yang level kecil sampai level tinggi ya, Bu ya. Sampai level negara juga, itu adalah sistem. Nah, sekarang kita persempit saja obrolan kita ke sistem yang ada di lembaga. Nah, terkadang Bu dosen. Ini kayak podcast ya. Ini apa asik. Jadi terkadang Bu dosen yang saya alami ya Bu, saya sudah kebetulan diberi amanah sudah hampir 2 tahun menjadi kepala sekolah, Bu. Oh, alhamdulillah. Walaupun dijadikannya itu saya sempat menolak beberapa kali ya karena tidak siap. Karena hasil rapat yayasan, jadi saya mau nggak mau tidak mundur di ring arena gitu ya. Nah, yang saya alami begini, Bu dosen. Terkadang sistem itu ketika kita akan terapkan, itu selalu berbenturan dengan keadaan-keadaan yang lain, Bu. Contoh ya, kultur. Jadi terkendala dengan kultur, kemudian terkendala dengan ego. Nah, itu aja, sehingga selalu hal-hal itu saja. Mungkin beberapa lembaga lain pendidikan lain juga mengalami hal yang sama seperti saya, Bu dosen. Ketika kita akan menjalankan satu sistem agar goal kita tercapai, maka di situ ada muncul masa kerja. Di situ ada muncul kalau dalam bahasa saya walali wasobi ajmain, ya Bu dosen. Dia keluarga siapa? Artinya dia anak siapa? Dia dari siapa yang ngangkat dan sebagainya, dari kelompok mana gitu. Nah, ini selalu lagi-lagi menghalangi jalannya berjalannya sistem, Bu. Nah, ini akhirnya saya ngambil jalan tengah. Dan akhirnya ketercapaian target dari sistem tersebut tersendat-sendat, Bu. Itu kira-kira yang
yang saya alami terkait dengan bagaimana menegakkan sistem. Memang kalau idealisnya tadi yang seperti itu ya Bu ya, Bu Dini, Bu Dewi sampaikan itu idealis. Tetapi keindonesiaan sepertinya, apalagi ya keindonesiaan itu masih terbentur kepada hal seperti itu yang saya alami ya Bu ya. Tetapi saya juga ingin sekali merindukan Bu dosen. Sistem itu betul-betul jadi panglima. Ya. Jadi benar-benar jadi acuan semua anggota yang ada di lembaga tersebut. Right. Tapi lagi-lagi saya dibenturkan kepada hal-hal semacam itu. Usia, Anda senior junior, kemudian saya anak siapa, kemudian bla 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 dan sebagainya. Demikian Bu dosen. Baik. Bapak, pertama adalah Indonesia besar. Terdiri dari berapa pulau Bapak Ibu? Ayah siapa guru geografi? Guru IPS. 17.000 pulau ya Bu. 17.000 pulau. Dari SD kan begitu. Berapa suku bangsa? Suku bukan bangsa. Bangsa Indonesia satu. Berapa suku? Kayaknya Pak Andri itu yang tahu Pak Andri. Nah, ayo siapa yang guru IPS? Nah seperti itu. Berapa kepulauan dan berapa luasnya gitu ya, berapa agama, nah, gitu lagi. Nah dari situ mudah-mudahan saya ingin kita sepakati kalau ada sebuah kasus di sebuah tempat jangan menamakan dengan itu Indonesia loh gitu. Terkadang somewhere di beberapa tempat di Indonesia nggak begitu kok gitu ya. Jadi kita sekarang berusaha untuk bicara pakai data. Jadi andai kata memang terjadinya di daerah tersebut, ya katakan di daerah itu. Gitu, ya. Ini kita belajar untuk jangan menggeneralisasi. Gitu. Kita harus pakai data sekali. Nggak apa-apa, Pak Kamaludin. Ini kita kan makanya kita berada di sini ya untuk menambah wawasan etika berbahasa atau etika berpikir atau semacam itu, nggak apa-apa ya. Di sini sah-sah aja mau bicara apa saja, malah bagus, akhirnya malah kelihatan apa yang mesti diperbaiki. Begini ya, jadi satu itu. Jadi it's not about the whole Indonesia doing that, so gitu ya. Ada beberapa company yang sudah teratur banget mengikuti sistemnya. Jadi memang sistem itu dibuat pertanyaannya oleh siapa? Berarti kan sistem itu dibuat oleh, kalau sekolah itu yayasan ya. Nah, umpama dari yayasan. Nah, ya kapan itu dibuat? Umpama udah lama, udah zaman generasi 1. Sedangkan sekarang di yayasan itu udah generasi 7 gitu. Wow. Berarti pertanyaannya apakah sistem itu masih sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Karena sistem itu harus di-upgrade sesuai dengan tuntutan, kalau tidak efektif dan tidak efisien lagi begitu ya. Jadi sistem itu bisa dirubah sesuai dengan visi misi kita, lalu sesuai dengan sasaran mutu, sesuai dengan SWOT kita gitu. SWOT-nya apa? Strength-nya, tantangannya, analisis SWOT-nya apa, weakness-nya apa. Kalau sistem tidak dirubah dari zaman pertama sampai tahun ke-20, wah itu berarti dia dikhawatirkan tidak sesuai dengan tantangan yang ada sekarang. Lalu kemudian adalah apakah sistem itu sudah disepakati bersama? Gitu, ya. Kalau sistem itu hanya sebuah tulisan di tembok atau tulisan di buku besar dan tidak disosialisasi, dan tidak disepahami bahwa semua melakukan sistem itu, ya jadinya seperti itu. Gitu. Jadinya itu ada beberapa orang yang kebal sistem. Nah, ya. Jadi memang nggak apa-apa, Bapak nanti berani saja, mulai berani bertanya, seperti apa sistem ini, peraturan ini untuk siapa. Kalau peraturannya untuk semua, ya berarti saya rasa tidak ada yang bisa mengklaim dirinya dia kebal sistem. Gitu. Mau dia anaknya yang punya, mau dia cucunya yang membangun yayasan. Pertanyaannya, apakah yang membangun yayasan itu bagian dari operasional sistem? Nah, orang-orang yang di luar dari operasional sistem berarti mestinya tidak terkait kepada kebijakan sistem.
begitu. Nggak bisa dia langsung campur tangan begitu aja, karena di secara struktural organisasi dia tidak ada. Andai kata dia ada di dalam struktural organisasi, dia punya wewenang. Setiap orang, setiap garis organisasi ada wewenangnya, ada garis koordinasinya. Begitu. Nah, andai kata melihat wewenangnya apa? Wewenang pun harus dituliskan kepada sebuah job desk, job description-nya. Job description-nya dia apa? Gitu. Ya, lalu dikasih tahu tupoksinya, tugas pokok dan ininya ya apa? Fungsinya apa gitu. Nah, itu harus dijelaskan di situ sehingga tidak adalah yang tadi saya sebut kebal sistem gitu, Pak ya. Jadi dimulai dari itu aja, dari struktur organisasi dijelaskan lagi, di-clear-kan istilahnya. Lalu setiap posisi di struktur itu harus ada wewenang dan fungsinya sehingga keluarlah job desk-nya gitu. Nah, dengan begitu ya sudah, mainkan peran masing-masing, sekali-sekali rembuk, brainstorming, evaluasi, ada kata ada permasalahan diperbaiki menjadi refleksi. Gitu. Ya, teorinya sih seperti itu. Cuman jadi buat saya andai kata ada sebuah kecenderungan untuk ngalor ngidul begitu, berarti itu oknum karakter. Ya, jadi bukan salah sistem. Tetapi itu saya sebut adalah karakternya oknum. Gitu. Gimana Bu cara memperbaikinya? Ya harus terbuka. Dan kita yang sudah tahu teorinya harus berani bicara. Sekali lagi dengan gaya sopan dan punya data. Data itu tidak berbohong. Ya, jadi dalam audit, dalam penjaminan mutu, itu yang berbicara adalah data. Kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa menguatkan apa-apa. Gitu Pak Kamaludin. Oke, semangat ya Pak ya, nggak apa-apa. Kan Bapak udah diberi tanggung jawab jadi kepala sekolah sebagai agent of change. Nggak apa-apa, andai kata terpaksa akhirnya Bapak udah ngomong sopan, udah memberitahu secara teorinya, akhirnya mereka marah, dipecat, ya nggak apa-apa. See from the bright side, berarti you are not belong to that environment. Jadi orang-orang kayak Bapak yang berani dan visioner ditolak masukannya di sebuah tempat, see from the bright side. Berarti Bapak bukan milik lingkungan itu. Nggak tepat. Bapak harus tepat pada lingkungan yang sehat, yang transparan. Begitu aja. Mudah kok. I'm not saying nyari kerjaan sekarang gampang. Enggak. Yang penting kita punya potensi, kita bisa punya harga, punya bandrol gitu ya di kepala kita, di badan kita punya bandrol kepala sekolah dengan pengalaman sekian, pasti udah diterima di mana aja gitu. Gitu Pak Kamaludin. Baik Bu, terima kasih Bu. Fight for the truth ya, harus berjuang demi Siap. kebenaran. Oke, thank you. Siapa lagi? Siapa yang kepala sekolah di sini? Yang sebagai langsung atasan selain Pak Kamaludin? Pak Bildi Bu, Pak Bildi. Pak Bildi? Pak Bildi lagi ngantri itu tadi. Nomor 321. Silakan mengantri. Bener kan Pak Bildi di mana? Di bank lagi ngambil uang gitu buat THR? Iya, lagi di BJB Bu. Ngambil bos ya, Kak Bildi ngambil bos. Udah ketahuan saya. Ngambil THR ya? Ini lamun kebunak, aduh guru-guru ngamuk. Oke, ngambil bos. Ngambil apa tuh istilahnya? Sertifikasi ya? Uang sertifikasi. Ya itu juga ada Bu. Oke lah, silakan mendengar saja supaya tidak terdengar panggilan lagi. Terima kasih Bu Dosen. Oke. Siapa lagi? Saya mau Bu, mau sharing Bu. Mau sharing. Saya kira mau kue lebaran. Saya belum baru dapat dari Pakuan kemarin. Oke, silakan Ibu Nur. Saya ini guru muda di sebuah yayasan warisan. Guru muda, usianya muda, apa baru jadi guru? Ya, saya udah jadi guru sekitar hampir 5 tahunan. Jadi sambil kuliah juga dulu udah ngajar gitu Bu, emang suka. Oke.
Nah, lalu saya kembali ke kampung dan mengajar di yayasan warisan kakek saya yang diwarisi kepada ayah saya. Lucky you. Ya, sehingga yayasan ini 70% atau 60% isinya guru-gurunya masih adiknya ayah saya atau intinya masih keluarga besar lah. Nepotisme ya. Ada fenomena yang saya sangat greget Bu di sekolah ini. Jadi ya mungkin karena saling keluarga jadi profesionalismenya sangat kurang gitu Bu. Ada yang lupa jadwal ngajar Bu. Jadi misalkan itu jadwal ngajar dia tapi lupa. Harusnya kan kalau udah jadwal maksudnya ya setidaknya mengingat jadwalnya apa dan segala macam. Boro-boro ada persiapan dan segala macam. Sehingga saya sebagai generasi muda kadang greget gitu Bu. Apa yang gregetan gitu, kita mah yang anak muda udah gencer maksudnya nyari apa segala macam. Jadi saya aduh sayang banget padahal lahannya luas, muridnya banyak, tapi belum tersistem dengan apa namanya? Dengan kuat, sistemnya belum kokoh sehingga organisasinya tadi belum berjalan dengan baik dan juga nepotismenya sangat kuat. Nah, sedangkan ya sebagai mahasiswa administrasi pendidikan yang mempunyai teman-teman yang sangat keren, saya jadi gregetan apa kira-kira yang bisa saya langkah kecil apa gitu yang bisa saya perbuat gitu Bu. Kalau menurut Ibu setelah saya terangkan dengan 3 kasus sebelumnya itu, apa yang mesti Ibu lakukan? Sistem, membuat sistem Bu. Pinter, apalagi? Membuat sistem itu dibuat oleh yayasan ya Bu ya. Yayasan itu orangnya itu lagi Bu. Itu lagi gimana? Ya jadi jadi orangnya itu lagi yang melanggar juga. Berarti sekarang dilihat sistemnya bentuknya seperti apa. Gitu. Dilihat mungkin sistem yang beliau buat juga memang sudah tidak inline dengan perkembangan organisasi saat ini, gitu ya, keterbukaan. Gitu, ya. Organisasi sekarang kan memang harus keterbukaannya harus tinggi. Kenapa? Karena kita di abad 21 ini sudah nggak bisa lagi tertutup. Karena kalau kita tertutup, padahal zaman sekarang networking itu tinggi, kepentingan kita untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain dan organisasi lain itu tinggi. Kalau organisasi kita tertutup, ya kita akan jalan di tempat, malah mungkin akan mundur ke belakang. Gitu. Sekali dengan tadi aja gaya pelan-pelan, ya siapa cari yang pucuk pimpinannya siapa paling jadi decision makernya. Godfathernya siapa? Ayah saya Bu. Ya, godfathernya Bapak udah tinggal ngobrol di ruang makan aja. Tinggal pepet terus ya Bu, pepet terus. Oke. Iya, yang penting nggak penting kita ngajarinnya, bukan ngajarin, ngasih tahu, nggak yang dengan gaya sok tahu gitu. Pak, menurut teori ini nih yang saya dapat nggak begitu ya. Tetap aja lah dengan mau kalau lagi ngomong di rumah ngomongnya gaya anak Bapak. Tapi kalau Ibu lagi di sekolah, ngomongnya Ibu tetap itu adalah atasan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Bu dosen, punten Bu dosen. Yap. Kalau saya jadi orang tuanya Ibu Nurahmi, saya bakal ngomong gini. Tahu apa kamu? Pernah ya Bapak digituin ya? Sebenarnya Bu, kalau ayah saya sudah banyak menerima masukan, cuma apa di lingkup bawahnya itu kan ada lagi tuh Bu ya, kayak ketua divisi apa, ketua divisinya. Nah, itu yang kurang agile gitu. Oh, berarti itu masalah kepemimpinan. Sistem sudah ada. Berarti masalah kepemimpinan ya, beda lagi tuh. Sistem sudah oke, sistem organisasi sudah ada. Lalu bagaimana sistem itu tidak berjalan karena apa? Ya karena kemungkinan besar adalah masalah kepemimpinan. Nanti kepemimpinannya udah bagus Bu. Oh, berarti komitmen organisasi. Oh, komitmen organisasi udah ada. Oh, berarti itu tadi tuh yang judul-judul tesis itulah, bukalah judul tesis tuh banyak banget variabelnya. Pengaruh ini terhadap ini, pengaruh ini. Ya masalah itu saja sebenarnya di organisasi. Makanya selalu dijadiin judul organisasi, gitu ya.
Ya, Ibu Nur Rahmi ya. Baik Bu, terima kasih. Gunakan ilmu, yang penting kita tetap low profile, kita pakai data, ada teorinya. Masalah tidak diikuti ya, didengar atau semacam itu, tunggu waktu yang tepat mungkin. Karena organisasi itu besar. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik dan kita sudah kasih rekomendasinya. Ya, oke, semangat. Ada lagi yang mau berbagi sebelum saya berbagi PowerPoint? Setelah kita ngobrol, baru saya keluarkan PowerPoint. Bu, Ada? Ya. Saya mau pandangan Ibu sih Bu Dini. terkait dengan sistem. Apakah kalau misalnya sistem itu memang lingkupnya tuh yang besar gitu ya Bu ya, yang memang harus yayasan dengan restranya. Apakah memungkinkan sistem itu misalnya ketika kita secara yayasan nih belum settle gitu ya Bu ya, tapi kita punya wewenang di wilayah unit misalnya unit yang kita pimpin gitu. Itu kita bisa buat sistem juga kan ya Bu ya di dalam lingkup wewenang kita gitu. Tentu Ibu, tentu ya. Jadi ada kata secara organisasi besarnya belum ada sistem, tetapi yang di kecilnya itu mau bikin sistem sendiri, tapi istilahnya sistem kesepakatan ya. Bukan karena apa nanti dibilang kok ada negara kecil di negara besar, ini nggak sah nih begitu ya. Tetap harus dikatakan ya, dilaporkan itu ke atasan bahwa kami nih di tim kerja ini, di kelompok kerja ini, di divisi ini punya kesepakatan kerja karena belum ada sistem yang mengaturnya. Bilang aja begitu ya. Jadi bukan bikin sistem baku sendiri, tetapi kesepakatan kerja supaya efektif dan efisien, saling percaya, saling menghargai, dan teamwork berlangsung, dan sinergi pekerjaan akan terbangun gitu ya. Tapi usulkan saja kalau secara organisasi bagaimana dibuat sistem. Namun cari-cari aja, mungkin udah ada sistem tapi mungkin nggak digunakan. Nah, tanya tuh yang bagian orang lama siapa, atau di HRD-nya, di bagian HR-nya, pernah nggak sih punya ada sistem, ada SOP di perusahaan ini gitu. Dia udah otak-atik, ada 5 tahun yang lalu sebenarnya udah ada nih sistem, tapi nggak dijalani, jadi basi. Jadi akhirnya tersimpan di lemari doang gitu. Nah, itu bisa diacu tuh dan direvisi. Kalau umpama sudah nggak sesuai dengan zaman sekarang, ya direvisi. Boleh saja Bu, tapi yang penting saya menganjurkan bukan bikin sistem sendiri ya, harus diketahui oleh struktur organisasi atas. Oleh sebab itu untuk sementara waktu itu sebelum divalidasi kita sebut kesepakatan kerja bersama di kelompok ibu saja. Oh iya betul. Jadi dia butuh validasi yang butuh, nggak boleh. Kita tidak dianggap jadi itu betul negara di dalam negara. Iya, itu nggak sah ya. Kita harus menghargai struktur organisasi begitu. Just tell them what you got gitu ya. Katakan kalau ini kebaikan untuk kebaikan perusahaan. Ya. And it takes time. Selalu everything takes time ya, harus bersabar. Yang penting kita punya komitmen yang baik untuk perusahaan atau sekolah. Ya. Baik. Ada lagi? Bu, berarti conclusion-nya adalah efektif dan efisien ya Bu ya. Kan manajemen itu kata kuncinya cuma 2, efektif sama efisien, bukan salah dan benar. Iya, efektif dan efisien. Dan di lapangan memang banyak sekali sistem yang tersirat Bu. Artinya katanya dan katanya nggak tertulis gitu loh Bu. Mungkin kalau ketemu dengan masalah seperti itu harus divalidasi, artinya ditulis, dan apakah itu masih relevan atau enggak. Kalau memangnya sudah tidak relevan ya berarti saatnya untuk move on. Dievaluasi, direfleksi. Gitu. Habis dievaluasi, direfleksi. Refleksi itu continual improvement. Jadi jangan mengulang sejarah. Gitu. Nah, itu harus dilalui oleh apa? Analisis SWOT. Gitu. Dan hasil data dari evaluasi, hasil supervisi. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi benar kalau di dalam manajemen tidak ada yang salah atau benar. Salah benar itu masalah hukum.
hukum negara, hukum adat. Adat pun kadang adat di sini beda, adat di sana beda. Nggak bisa juga menjadi acuan hukum agama maupun hukum negara yang salah benar. Atau IPA, ya, kalau 1+1 ya sama dengan 2, begitu. Ya, ilmu pengetahuan alam. Kalau manajemen itu efektif atau efisien, atau sebaliknya tidak efektif, tidak efisien. Berarti something wrong nih di SOP-nya atau di implementasinya atau di leadership-nya atau di kesadaran komitmen dari semua pelaku pekerjaan di organisasi tersebut. Oke, ada lagi. Thank you ya sudah berbagi ya, Ibu Dini, Ibu Dwi, Pilihan, Ibu siapa tadi, Ibu Nur dan Bapak Kamaluddin. Baik, boleh saya memperlihatkan sebuah PowerPoint? Oh, sorry, berarti saya harus share screen. Sudah tampakkah? Sudah tampak ya? Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, ini saya buat sewaktu saya memberi pelatihan kepada sebuah sekolah tentang supervisi dan penjaminan mutu. Supervisi itu penting dalam menjalankan penjaminan mutu. Itu kuncinya. Ya, makanya saya senang dengan mengambil ini. Sebenarnya sistem itu berjalan kalau leadernya menjalankan fungsinya. Ya, di PDCA itu di plan, do, check, act. Makanya harus dibangun the leader ini. Bu, pemimpin aja ya Bu yang berfungsi untuk kesuksesan, keefektifan dan keefisienan organisasi. Enggak juga, bawahannya juga. Itu semuanya. Jadi setiap individu di dalam sekolah atau di dalam organisasi harus punya sikap kepemimpinan. Jadi the leader in me tidak hanya untuk pemimpinnya, untuk bos-bos saja, tetapi untuk kita semua para pelakunya. Begitu. Nah, di sini ada sebuah quote. Good supervisor, silahkan baca saja. Diartikan silahkan. Oke. Siapa yang bisa mengartikan maksudnya apa? Yang bisa mengartikan? Silakan. Pelajaran bahasa Inggris. Aja yang jago bahasa Inggris di sini. Saya coba mengartikan, Bu. Silahkan Bapak siapa? Pak Andri, Bu. Pak Andre, silahkan Pak. Ya, di sini saya melihat bahwa supervisor yang baik dapat membawa Anda atau anggotanya itu ke tingkat yang luar biasa. Mereka membantu anggota atau Anda belajar terbang, memberikan angin di bawah Anda dan menyediakan jaringan saat Anda jatuh. Kalau saya sangkutkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, Ingarso itu sangat menyangkut terhadap yang 3 hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso mangun katso Guri Handayani, Ing Madio mangun karso, lebih seperti itu. Nah, kurang lebih kalau disangkutkan dengan pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bu. Gitu ya. Jadi supervisor itu ada di semua lini, gitu. Tidak hanya ada di satu lini, dia dari atas ke bawah saja. Ngelihatnya dari atas terus, nggak mau dia turun, nggak mau dia ke samping, nggak mau dia ke samping kiri, nggak mau dia ke samping kanan. Pokoknya dilihat dari atas. Bagaimana bisa seseorang hanya melihat dari atas aja,
Padahal kaki kita yang bekerja, dia tidak melihat kaki kita yang bekerja, begitu. Ya, jadi mereka artinya seorang atasan itu pemimpin harus ngider kemana-mana, dilihat, ya. Dan selain melihat tidak hanya untuk menilai, tetapi membantu, to help you to learn to fly, ya kan? Bagaimana Anda tuh bisa fly, bukan berarti fly benar terbang, tapi growing, kemampuannya, kompetensinya growing. Jadi dibantu oleh supervisornya, gitu ya. Dilihat, oh pekerjaannya nggak efektif, ya bukan dimarahi, tapi ditanya, what can I do for you? What is the problem? Could you tell me what is the problem? Why you don't get the target, gitu ya? Oh, bla 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 gini. Oke, kamu udah didampingi lah, gitu, di mentor, di coaching. Itu maksudnya seperti itu, to fly. Akhirnya dia akan meningkat kompetensinya, ya, kapasitinya setelah diberitahu. Lalu seperti itulah ya. Jadi itulah gunanya pemimpin. Nah, makanya tadi di cerita-cerita sebelumnya, andai kata sistemnya porak-poranda, amburadul, ya berarti something wrong. Supervisor nggak jalan-jalan, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke belakang, nggak ke atas gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Thank you Pak Andri atas persepsinya tentang quote ini ya. Ini yang saya terangkan yang lalu. Ya, supervisi dan planning mutu pendidikan. Saya suka sekali membuat mind map, gitu ya, coret-coretan kayak gini saya suka sekali karena di dalam satu lembar ini kita bisa berbicara banyak daripada satu slide gitu ya. Ini nanti kita bisa, kadang saya bisa berapa kali pertemuan nih, beberapa mind map, lembaran mind map ini ya. Nah, kemarin saya sudah katakan di dalam proses itu, dalam penjaminan mutu yang dilihat adalah inputnya, prosesnya, outputnya, dan outcome-nya. Oleh sebab itu, semua organisasi di sekolah harus punya perencanaan kerja, rencana strategis, supaya tidak amburadul di prosesnya. Ada lagi sistem, SOP. Selain ada rencana kerja di input, ada SOP. Lalu ada struktur organisasi, gitu ya. Jadi di perencanaan kerja itu ada targetnya ya. Lalu sudah ada semuanya, ada SDM-nya. Ada SDM-nya yang well trained, yang sudah mengerti tentang organisasi, yang sudah mengerti tentang peraturan-peraturan, yang sudah memahami apa yang mesti dia lakukan, job desk-nya. Itu input semuanya. Jadi make sure input ini harus lengkap dulu. Gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Lalu mereka akhirnya semua berproses sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan lininya masing-masing. Di dalam proses inilah saya pasang ini nih, garis ini ya, berarti pelaksanaan misinya ada di sini. Ya. Pelaksanaan misi itu pelaksanaan ejawantah dari visi. Di sini di input juga harus ada visinya. Mau dibawa di mana? Mau dibawa kemana sekolah atau perusahaan itu? Semua orang harus punya ikuti tujuan visinya. Jangan jalan sendiri. Orang perahunya mau ke Surabaya, kita belok sendiri ke Madura dulu, kan? Dia nggak bisa. Nah, disinilah proses. Di proses inilah akhirnya dilakukan di DCA ini di plan, input adalah plan, proses adalah do, output adalah check, outcome adalah act-nya, yang tercapainya apa. Ya. Jadi PDCA ini semuanya ini disupervisi semuanya. Tidak hanya di P-nya aja selesai dengan target udah. Sedangkan do-nya juga harus disupervisi. C-nya juga harus disupervisi. Berarti A-nya kita tahu seperti apa action-nya, ketercapaiannya. Kalau tidak tercapai berarti dilakukan continual improvement. Seperti itu. Konsep dasar. Nah, hari ini kita bicara tentang konsep supervisi pendidikan kan. Nah, saya lebih senang membacanya seperti ini. Bapak Ibu kelihatan kan? Nah, semuanya ini mind map-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Saya pakai bahasa what, how, dan why-nya.
Gitu. Konsepnya apa? Konsepnya apa sih what-nya? Konsepnya kita sebut supervision. Super itu dari atas, vision itu penglihatan. Jadi kalau supervisi disebut melihat dari atas, maksudnya dari jabatannya ya, dari direct superior ke subordinate, dari atasan ke bawahan yang disebut begitu. Ya, oke. Lalu supervisi itu bisa dilakukan secara individu, bisa dicarakan secara kelompok. Ya, lalu apa saja yang kalau secara individu apa saja yang dilihat? Andai kata sekolah, bisa observasi kelas, bisa pertemuan individu, bisa rapat rutin, bisa kunjungan kelas, bisa kunjungan antar kelas. Nah tadi tuh Ibu Nur, andai kata amburadul sistemnya ya karena nggak dijalankan ini oleh supervisi, jadi nggak tahu permasalahan di lapangan apa, gitu. Atau Pak Kamaludin tadi ya, akhirnya yang nggak bisa disentuh yang bagian-bagian mana gitu ya, karena kebal hukum, kebal sistem gitu. Nggak bisa, karena seorang atasan harus lakukan ini semua. Dan lakukan juga kelompok. Kelompok pun juga begitu, bisa lakukan ini. Ya, harus ada kunjungan, harus ada rapat rutin, harus ada pertemuan individu maupun kelompok. Kalau tidak akan ketemu, gitu ya. Itulah fungsinya supervisi. Lalu kenapa dilakukan supervisi? Why? Kenapa? Ya, karena untuk meningkatkan kemampuan mendidik atau kemampuan bekerja kalau di sebuah perusahaan. Kalau di sebuah sekolah, kemampuan mendidiknya. Yang seperti apa? Yang kreatif, yang aktif, efektif, dan inovatif. Ya, sehingga semuanya efisien. Waktunya, uangnya, energinya, gitu ya. Sehingga efisien semuanya. Gitu. Ya, karena untuk apa ini semua? Ya untuk keunggulan pengajaran dan pendidikan. Nah, kalau pengajaran itu kalau di sekolah tujuannya untuk kognitif dan informasi. Kalau pendidikan itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, seperti itulah ya. Jadi harus keluar dulu ini bagan seperti ini. Beritahu para atasan kalau apa dulu ya konsep dasarnya seperti apa. Lalu how-nya. Lalu how-nya di sini dia ada karena dia berfungsi sebagai manajerial, jadi berfungsi sebagai akademiknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang bertanya? Ada pertanyaan sampai sana? Jadi apa yang tadi di lapangan terjadi itu is just about the problem of supervision. Ternyata jawabannya itu kata kuncinya, supervisi. Ya. Nah, supervisi itu harus divalidasi dalam artian siapa yang mensupervisi, siapa yang punya hak mensupervisi. Lihat struktur organisasinya. Kalau terjadi kemacetan di bawah, kita lihat atasannya siapa. Padahal yayasan sudah memberitahu ada aturan ini, ada aturan ini, ada aturan ini, tetapi di lapangan ternyata nggak jalan. Berarti dilihat antara yayasan dan lapangan ada siapa? Ada seseorang di tengahnya. Itu yang kita sebut kadang kemacetan di bottleneck. Jadi Bapak Ibu tahu kan ya botol lehernya kayak apa? Ya, lehernya kecil dulu, baru bawahnya botol gede. Nah, kalau terjadi kemacetan di bottleneck, ya pastinya sistem di bawahnya pun juga udah nggak jalan. Jadi akhirnya malah sendiri-sendiri kemana-mana, nggak ada yang ngatur. Karena sistem itu nggak bagus diinformasikan dari yayasan kepada sistem di bawahnya. Jadi dia bilang, Bu, yayasannya Bu malah yang ngaco, Bu. Ya sudah, berarti ya kita kasih masukan. Sudah kita kasih masukan, masih kayak gitu, it's time for you to leave. Buat apa kita berdarah-darah kalau memang itu tidak bermanfaat buat kita. Kita kan bekerja untuk kebagusan diri kita juga, kan gitu ya. Saya nggak menganjurkan untuk keluar masuk pekerjaannya, tidak. Andai kata memang itu sudah you did the best thing for the company and school,
and the school and the company cannot move on, it's time for you to leave. You deserve to get a better work, to get a better job, to get a better environment. Gitu. Oke. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ibu, saya ada, Ya. Bu. Silakan Pak Hakim. Pak Hakim memang lagi di jalan. Tadi ya? kalau misalkan saya enggak, Bu, sinyalnya jelek di rumah, iya. jadi kalau misalkan ini mental. Padahal kalau ada videonya, saya mau fokusin di videonya. Nggak apa-apa. Oh, ya. Silakan Pak Hakim. Mengenai supervisi ini, pada awalnya mungkin dari awal semester awal belajar lah tentang supervisi ini, saya itu menyangka bahwa kalau misalkan tadi menggunakan instrumen PDCA, supervisi itu hanya ada di yang prosesnya aja, tidak ada di DCA-nya gitu, Sangkain tidak gitu di planning ya? gitu. Sangkain Do, gitu. check, ya saya menyangkanya seperti itu gitu. Ternyata di planning juga termasuk gitu. Pertanyaan saya kan mengapa demikian? Karena setahu saya itu supervisi itu kan ada yang akademik dan klinis gitu, dan itu terjadi di semacam prosesnya gitu. Sementara di planningnya itu tidak termasuk, kalau menurut saya itu tidak termasuk bagian dari supervisi, karena itu bukan proses gitu, kayak seperti itu. Mungkin mohon penjelasannya gitu. Iya, baik. Sekarang Kalau bisa logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Dalam satu kelompok Bapak pemimpinnya, ya, tiba-tiba akan menuju ke sesuatu. Bapak hanya tahu tiba-tiba di jalan aja di stop. Pada mau kemana nih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kok jadi begini? Kenapa jadi begitu? Kira-kira bisa nggak pemimpin seperti itu? Nggak tahu arahnya dari awal. Nah, gitu ya. Nah, berarti pemimpin udah dari awal sudah mengikuti sewaktu mereka membuat perencanaan kerja. Atasan langsung harus mengikuti apa yang akan dilakukan di program kerja pada tahun ini. Malah ngeliding rakernya, rapat kerjanya. Malah Bapak sebagai atasan harus meliding rapat kerjanya. Kalau kantoran bikin program kerja apa nih, sale targetnya berapa, siapa yang ini begini, berarti keuntungannya nanti berapa di paruh waktu 3 bulan, di paruh seperti itu. Dengan cara apa, marketnya kemana, kan di perencanaan. Itu harus disupervisi, dalam artian diikuti, malah di leading saat itu ya. Jadi itulah fungsinya. Jadi dari awal sudah tahu, sudah mengarahkan. Supervisi itu memang terkesan adalah pekerjaan mensupervise. Tapi supervise bukan berarti ada pada di proses, di awal mulai, malah di inputnya itu malah penting banget. Nah, di input itu penting banget. Nah, kalau di ISO 9001/2015 malah dikasih tahu sebelum bikin rencana kerja strategis, itu harus melalui risk based thinking. Kalau dulu lewat SWOT. Harus dianalisis dulu strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Kalau di ISO sekarang kerennya bilangnya risk based thinking. Sebelum membuat program kerja di plan itu harus dianalisis dulu. Ini paling worst apa nih kira-kira potensinya? Oh, paling buruk apa potensinya? Oh, berarti jangan lewat sini. Oh, jadi jangan begini. Oh, jadi harus begini. Oh, berarti harus lewat sini dengan cara ini. Begitu. Ya, sehingga kita mengurangi potensi masalah. Tidak problem solving terus sepanjang tahun, tetapi preventif, malah kalau perlu enrichment gitu. Ya. Jadi dari awal ya Pak ya, supervisor itu mengikuti proses supervisi itu bukan berarti seseorang baru melakukan pekerjaan. Ya, itu juga. Itu penting bagaimana orang punya komitmen melakukan perencanaan kerjanya. Jadi nggak omdo, nggak nato gitu.
Nih ya, jadi harus dilakukan di prosesnya. Tuh. Nah, setelah itu dievaluasi, dilihat lagi, dibantu lagi supervisor berhak mengevaluasi kinerja. Itu atasan langsung berhak memberi evaluasi kerja dan menilainya yang keluar sebagai performance appraisal, penilaian kinerja. Nah, kalau penilaian kinerjanya rendah, harus di-upgrade dong, jangan didiamkan, jangan hanya dimarahi. Tapi Bapak Ibu sebagai orang yang lebih tahu, yang lebih pengalaman, kasih ilmunya, kasih pengetahuannya, kasih caranya. Itu yang disebut coaching dan mentoring. Jangan cuma dimarahin doang, bisanya atasan cuma marah-marah doang. Enggak, atasan sekarang mah harus berilmu tinggi, yang bisa berbagi. Tadi tuh yang bring you to learn to fly. Gitu. Ya, tadi quote tadi yang bring you to learn to fly. Lalu ada mengajarkan bernafas, macam itulah seperti itu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi Pak, siapa yang menjawab? Pak Hakimnya Pak. Gitu Pak? Bapak Ibu juga ya semuanya ya. Jadi proses supervisi dominasinya ada di pada proses. Tetapi juga Bapak Ibu sudah harus mendampingi pada saat plan, do, check, act. Oke, thank you Pak Hakim. Pak Hakim masih mendengar, masih menyimak? Masih Ibu, masih. Sip. Kalau misalkan Ibu, bentar Ibu mau ini melanjutkan. Kalau misalkan kan kalau misalkan tadi apa ya, ikut mensupervise dari awal, ikut merencanakan, itu terkesan memang si pemimpinnya itu memang dari awal itu kalau misal konteksnya sekolah, ikut membangun sekolah gitu, ikut membangun visi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan kayak seperti diwariskan itu, seperti Pak Kamal mungkin sebelumnya kan baru jadi kepala sekolah 2 tahun ke belakang gitu. Artinya ada pemimpin sebelumnya gitu. Nah, apakah sebenarnya apa ya? Itu kan kemungkinan harus seperti melanjutkan aja gitu. Tidak membuat visi baru ataupun aturan baru, tapi hanya melanjutkan itu. Kan tadi sudah disebutkan kalau sistem yang bagus adalah sistem yang direncanakan, dilakukan, dievaluasi, dan direfleksi. Begitu. Jadi nggak ada sistem yang baku banget itu. Undang-undang kita kan juga begitu, ada revisi, ada apa begitu kan ya. Jadi tergantung dari tantangan yang ada atau sudah tidak pas lagi dengan zamannya gitu. Begitu apalagi sistem sekolah atau apalagi sistem organisasi begitu ya. Oleh sebab itu ya harus dilakukan, pokoknya PDCA itu udah kuncinya organisasi kudu begitu ya. Jangan ada tiba-tiba proses, nggak pernah ada plannya ada Bu, tapi plan yang 2 tahun lalu mana bisa gitu. Jadi setiap tahun jadi PDCA itu umurnya cuma setahun gitu ya. Kalau udah setahun di ujung tahun ya direfleksi, dievaluasi dan direfleksi sehingga dibuat perencanaan baru lagi yang untuk naik itunya continual improvement-nya gitu. Nah, sistem yang bagus setiap tahun dievaluasi dan direfleksi gitu ya. Jadi dan dikataan Pak Kamal baru harus mengikuti 2 tahun yang lalu peraturan gitu. Ya aturannya dilihat apakah tadi kan masalahnya bukan peraturan tetapi masalah komando yang akhirnya suruh begini akhirnya nggak didengar aspirasi Pak Kamal, itu masalah komando, berarti itu masalah evaluasi, masalah supervisi, masalah leadership dan komitmen organisasi. Nah, mulai sekarang sering-sering buka tesis-tesis tuh, itu semua tuh judul-judul tesis berhubungan dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Baik, saya lanjutkan lagi ya, share screen-nya. Oke, sudah melihat? Sudah kelihatan kah? Nah, ini yang tadi Bapak bilang ada supervisi klinis, ada apa lagi ya, macam-macam. Halo? Ya, Bu. Ya, oke.
Nah, ini ada nanti ada lembar-lembarnya semacam itu ya. Ini yang tadi disebut supervisi klinis ini pada saat diproses ya menuju ke evaluasi. Nah, ini harus lakukan ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya atasan tidak lakukan ini, ya akhirnya mentah, istilahnya cuman apa kata gue gitu, apa kata gue lihat gitu. Jadi nggak bisa perusahaan seperti itu atau sekolah kayak gitu. Jadi objektivitas terhadap pelaksanaan pekerjaan seseorang atau pelaksanaan proses program kerja itu harus ada tata caranya, ada konsepnya. Makanya tadi disebut konsep supervisi dan penjaminan mutu. Ini konsepnya, gitu ya. Jadi harus ada prinsipnya apa? Harus punya inisiatif diri, interaktif, komunikatif, profesional, spesifik. Nah tadi kalau yang cuman apa kata orang tua, apa kata leluhur, apa kata yang pembuat itu, ya berarti dia nggak menggunakan prinsip organisasi gitu. Berarti itu namanya bukan organisasi, itu rumah. Rumah aja kadang kita ada musyawarah kok antara istri, suami, anak kayak gitu. Apalagi perusahaan, ya. Tujuannya apa? Yaitu feedback, problem solving, capacity building, career path, ada semua di sini. Okay. Lalu tahapannya seperti apa? Ini tadi ada pertemuan awal, perencanaan, semuanya ada di sini, rembuk bareng-bareng berdasarkan analisis SWOT, berdasarkan risk based thinking. Ya, akhirnya dapatlah perencanaan kerja strategis. Lalu tahapannya lagi dilihat nih. Nah, pada saat mau bersupervisi harus kasih tahu dulu. Saya akan mempersupervisi ini tergantung dari apa yang Anda sudah planningkan di awal, apakah dilakukan perencanaan Anda gitu ditanya. Lalu tahapannya di sini mencatat, objektif, selektif gitu ya. Jadi bukan kata gue gitu. Berdasarkan apa yang sudah direncanakan dan SOP-nya. Lalu memberi feedback. Di sinilah ya hasilnya harus dianalisis lalu dilakukan peningkatan sehingga continual improvement. Malah jangan atasan yang bikin kacau gitu, yang malah yang bikin nggak jalannya sistem malah atasan, berarti itu bukan sistem yang salah tetapi tadi leadership skill-nya gitu. Nah, perencanaan pengamatan analisis ini adalah mengacu pada intelektual, sistematis, untuk pembelajaran yang efektif. Tujuannya semuanya adalah perubahan, peningkatan. Jadi bagaimana bisa berubah organisasi? Ya karena tidak ada supervisi. Makanya harus ada yang punya tongkat komando melakukan supervisi. Kalau enggak jalan-jalan sendiri semuanya. Gitu. Oke, penutup dari slide ini ada satu lagi quote. Silakan, ada yang bisa mengartikan? Saya Bu. Silakan, Ibu siapa? Rahmi. Ibu Rahmi. Oke, silakan. Supervisi adalah sebuah kesempatan untuk membawa seseorang kembali kepada pikiran mereka masing-masing, untuk menunjukkan kepada mereka betapa kerennya mereka sebenarnya. Oke, ya jadi untuk mengingatkan, reminder, mereka udah punya plan sebenarnya, tapi lupa dijalaninnya. Bring them back to their own mind. Itu juga secara filosofis juga gini, masing-masing orang punya pendapat, harus dihargai ya. Oleh sebab itu pemimpin yang baik harus juga mendengarkan pendapat bawahannya, karena itu akan menunjukkan bahwa semua orang punya kehebatan masing-masing, punya plus minus, dan dinaikkan, ditingkatkan, yang minusnya, plusnya harus dihargai, didengar, dan dihormati. Begitu intinya.
Oke. Silakan. Ada lagi yang menanggap? Saya lagi ambil foto nih, saya kirim ke grup foto nih. Saya senang banget foto-foto terus ngirim foto. Oke. Silakan. Ada yang mau menanggapi lagi? Ibu, Apa sudah kita lakukan? Bu, saya boleh Silakan. Silakan. bertanya atau menanggapi, nggak tahu Bu saya. Bu Dini. Jadi kita kan sebelumnya pernah belajar tentang saya lupa pendekatan atau jenis supervisi ya Bu. Salah satunya adalah supervisi klinis. Yang lainnya kan ada konvensional, ada saintifik gitu ya Bu. Ya. Tapi kalau tadi yang disampaikan Ibu kan itu supervisi klinis. Jadi saya sebenarnya wondering aja sih Bu, berarti memang yang direkomendasikan sebagai jenis atau pendekatan supervisi adalah supervisi klinis ya Bu ya? Iya, betul sekali ya. Jadi itu memang sudah baku banget. Jadi harus kenapa disebut klinis? Apa yang kita sebut dengan klinik? Klinik itu apa? Tempat kita berobat kan? Kita tempat mengadu kalau kita merintih sakit, ada permasalahan gitu kan di kesehatan kita. Jadi secara klinik kita harus diperbaiki gitu. Itu fungsinya. Ada prosesnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar supervisi, tapi ada kliniknya, ada coaching dan mentoring setelah mendapatkan penilaian. Ada rapotnya gitu ya. Rapotnya di sini masih ada waktu kok untuk diperbaiki. Jadi yang ada di pikiran pemimpin adalah bagaimana this is for the best of everybody. It's not just for the best of that person, but kalau sudah satu orang itu efektif, itu membuat efektif proses yang lainnya. Kalau satu macet, itu membuat macet yang lainnya. Pemimpin harus berpikir seperti itu. Makanya pemimpin buru-buru nih memperbaiki kalau satu orang yang nggak benar gitu. Karena udah pasti kalau satu orang yang benar, proses yang lainnya pun terhambat. Itu akhirnya semuanya tidak efektif dan efisien. Begitu. Itu cara pemimpin berpikir holistik. Ya. Artinya Bu, kecepatan tiap orang itu bisa jadi berbeda ya Bu kalau dengan supervisi klinis ya. Bisa. Kan, ya kita kan bersumber dari permasalahan apa yang dia hadapi dan itu pasti bisa jadi berbeda-beda untuk setiap orang. Betul. Terus ada target kerja Bu. Kalau ada target kerja, standarisasi bisa diterapkan. Jadi bukan berarti mentang-mentang orang ini nggak bisa ini, ada target kerjanya segini. Nggak bisa. Nah orang itu yang harus meningkatkan toolsnya untuk mengejar target ini gitu. Toolsnya bisa dari kemampuan teknisnya, bisa kemampuan pengetahuannya, bisa juga dari supporting tools benerannya, bahwa bagaimana saya bisa mengirim email kalau saya nggak dikasih komputer gitu. Saya mengirim lewat mana? Jadi lama dia lewat HP. Kalau lewat komputer kan, lewat laptop saya bisa kirim email berapa kali sehari kan gitu ya. Jadi, artinya tahapan satu orang ini bisa jadi berbeda ya Bu. Misalnya satu orang ini dia butuh coaching yang lebih lama atau lebih banyak daripada orang yang lain. Karena ini standarnya sudah terpenuhi, yang ini belum gitu. Nah, gitu ya, makanya perusahaan yang bagus sekarang waktu rekrutmen pun sudah berbasis kompetensi. Jadi perusahaan yang bagus sudah harus needs analysis-nya, analisis kebutuhan terhadap pegawainya dia sudah punya tuh. Saya membutuhkan guru. Kompetensinya apa? Yang harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau ada beberapa pelamar yang nggak ada yang dapat kesemuanya itu, ya sudah jangan diterima lima-limanya. Jangan karena kasihan, karena ini, karena itu. Nggak bisa berbasis kompetensi. Karena itu nanti untuk efektivitas proses kelangsungan pekerjaan itu sendiri. Nah bisa sih kalau pemimpinnya telaten, organisasinya telaten, mau kasih training duluan sampai tercapai. Ya, itu kan berarti ada effort lain, ada upaya lain yang harus dilakukan oleh pemimpin maupun perusahaan kan. Nah, sekarang makanya semuanya tuh lulusan sekarang berbasis kompetensi, itu maksudnya gitu. S2 boleh sama, tetapi kompetensi
unique selling point-nya nggak punya, ya berarti dia standar. Contohnya gini, lulusan S2 Pakuan kita lah, ada 1 tahun ada 2.000 gitu ya. Tetapi yang bisa penguasaan terhadap teknologi hanya 10% gitu. Ya, yang lainnya berarti yang nggak laku di perusahaan karena kemampuan teknologinya nggak ada. Mau sama-sama S2 juga ya nggak diterima karena sekarang teknologi networking itu through the technology, through the ICT ya, melalui communication technology, information dan communication technology gitu contohnya. Boleh standar, boleh sama, tapi apa kita yang punya gitu. Makanya perusahaan atau sekolah waktu merekrut harus punya standarisasi. Kompetensi apa yang harus dipunyai oleh calon guru kita dan pegawai kita. Saringannya di situ. Nah, itu yang kita sebut tugasnya supervisor juga. Udah bisa tahu nih tantangannya di lapangan ini. Berarti saya membutuhkan pegawai yang kayak begini tahun depan. Kasih tahu ke SDM, tolong cariin ya tim saya yang harus punya ini karena saya punya standar ini, punya target ini. Saya nggak bisa mendapatkan orang-orang yang nggak punya kompetensi ini untuk mencapai target ini, gitu. Oke ya. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Silakan Pak Kamaludin. Tadi berbicara tentang leadership ya Bu. Leadership ini adalah ujung tombak dari sebuah organisasi terkait dengan supervisi. Bagaimana dengan sistem delegasi Bu agar pekerjaan leader itu terbantu gitu Bu? Do you know everyone? Good leader is the one who could delegate the work, the job. Malah atasan yang baik adalah atasan yang bisa mendelegasi pekerjaan. Nah, jadi mendelegasi pekerjaan itu bukan berarti enak dong Bu pekerjaannya dia dibagi-bagi. Enggak, maksudnya di delegasi dia tahu banget nih siapa yang mampu ini, siapa yang mampu ini, dan siapa yang bisa melakukan ini, lalu targetnya macam-macam apa. Dia mapping itu. Itu namanya strategi. Bukan mau enaknya dewe gitu. Ini dia nggak cuma duduk dong. Enggak, dia monitoring dong gitu. Dia lakukan konsep, dia lakukan coaching, dia lakukan mentoring, dia lakukan refleksi gitu. Bukan hanya duduk manis, mana laporan. Enggak gitu. Maksudnya delegasi adalah dia tahu banget nih peta kekuatan timnya seperti apa. Oh, kalau guru ini kayaknya gini, wakil kepala sekolah ini udah tahu kesiswaan. Sudah dong, kalau udah masalah OSIS, masalah apa, jangan semua kepala sekolah yang turun. Kasih delegasi ke wakil kesiswaan, beri dia kepercayaan untuk mengelola program-program kesiswaan atau tentang macam-macam lah, tentang konseling, bimbel konseling semacam itulah. Begitu juga dengan kurikulum, beri kepercayaan kepada wakil kurikulum karena ketika dia ditunjuk berarti dia mengetahui untuk mengembangkan kurikulum. Jangan kita semua yang turun. Kalau kita semua yang turun, itu yang disebut one man show gitu. Udah kita tuh kayaknya udah everything I do it for me, bukan I do it for you gitu. I do it for me, because of me. Itu lagu semua tuh, because of me, gitu ya. Lagi tuh, everything I do it for you juga tuh. Kemarin kita sudah ngomong gitu ya, lagu juga gitu. Ya, kayak gitu. Jadi pemimpin yang baik malah pemimpin yang bisa mendelegasi sehingga pekerjaannya efektif dan efisien. Bukan pekerjaannya si pemimpinnya, tetapi the whole program. Ya, yang penting tadi habis P, D, C, A-nya itu dikuasai semua. Bapak bolak-balik tadi saya bilang ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke kiri, ke kanan, ke tengah gitu. Jangan duduk manis di ruangan aja gitu. Oke. Good point. Siapa lagi? Ayo yang lain. Pak Muhammad Jailani. Silakan berbicara. Saya suka iseng nih, kalau yang pada diam malah saya panggilin deh. Makanya dari awal udah berisik aja, nggak saya panggilin deh. Menyimak Ibu, masih menyimak. Aku tidak ada
keadaan Jangan menyimak dong. Tadi kan kata kuncinya S2 itu harus menanggapi. Oh iya. Ya. Masih menyimak Ibu. The best thing that we can do only listening and watching. Kayak nonton TV. Makanya nonton film tuh enak karena kita cuma mendengar dan menyimak aja. Coba nonton film ada pertanyaan tiba-tiba si aktor, ayo penonton, berapa jumlah negara di Asia gitu. Pasti orang pada nggak ke bioskop. Karena setengah-setengah film ditanya tentang pengetahuan. Itu indahnya menyimak, menonton. Oke, silakan. Satu lagi Pak Amirul Hadid. Sekalian berkenalan mendengar suaranya. Silakan Pak Amirul. Iya, Bu Dosen. Baik. Ya, mungkin sedikit ya, Bu Dosen, saya menambahkan. Pak Amirul, kameranya turunin dikit, kelihatan mata doang. Nah, gantengnya kelihatan deh. Oke, sip. Ya. Ya. Suara saya terdengar, Bu Dosen? Terdengar. Ya. Terdengar, mungkin sedikit menambahkan ya. Bu Dosen, karena juga saya dipanggil tadi oleh Bu Dosen ya. Ya. Ibu Farida. Nama saya bukan dosen, nama saya Farida. Siap. Baik. Bu Farida ya, mungkin punten ya, sedikit menambahkan. Tapi sebelum saya curhat mungkin ya Bu Dosen ya atau Bu Farida ya. Saya ingin menanggapi. Saya ingin menanggapi dulu mungkin ya Bu Farida terkait dengan mungkin pertanyaan dari Pak Hakim juga ya yang menyampaikan yang berpendapat kaitan dengan supervisi yang tidak diperlukan adanya plan gitu ya. Kalau pendapat saya gitu ya Bu Farida gitu, mungkin secara logika kita kan mayoritas guru ya. Tentunya gitu ya yang ada di forum ini gitu. Secara logika kalau misalkan kita di dalam kelas gitu ya, tanpa adanya perencanaan gitu ya, atau tanpa adanya RPP, ya itu bagian dari hal yang mungkin sulit gitu ya. Artinya kita nggak tahu langkah apa yang akan kita lakukan di dalam kelas gitu. Kalau misalkan dalam kelas kita tiba-tiba langsung memberikan tugas kan itu menyalahkan aturan gitu. Artinya tidak adanya mungkin pendahuluan yang biasa kita lakukan kalau sebagai guru itu pembuka seperti salam, kemudian doa dan lain sebagainya. Nah itu kan bagian dari perencanaan sebetulnya. Mungkin kita kenal sebagai RPP ya, kalau biasanya disebutkan seperti itu. Nah itu bagian yang memang sangat terikat gitu. Artinya memang harus kita lakukan gitu ya sebagai guru. Dan harus disupervisi oleh kepala sekolah. Ya, dan itu memang harus disupervisi juga oleh kepala sekolah, bagian administrasinya. Nggak sesuai dengan kurikulum nanti ya. Iya betul Bu Farida. Jadi memang itu suatu hal yang sangat istilahnya terikat gitu ya dengan RPP pada terhadap kita sendiri gitu. Kemudian kalau saya boleh curhat ya Bu Dosen ya. Silakan. Ya, ini bukan curhat, ini berpendapat, bagus. Ya, oke. Jadi kalau di instansi saya ya Bu Farida, yang tadi disampaikan oleh teman-teman gitu ya, banyak sekali gitu yang disampaikan oleh teman-teman juga itu sangat bermanfaat sekali gitu ya, tentunya untuk saya khususnya gitu. Karena memang saya kebetulan bisa dikatakan ya tadi mungkin hampir sama dengan Bu Ami ya, masih guru muda gitu ya. Jadi saya masih mengajar ini terbilang baru 4 tahun gitu, 4 tahun mengajar. Kemudian usia saya juga mungkin nggak jauh beda dengan teman-teman ya yang seperti Kang Setio dan lain sebagainya gitu ya. Sama saya Pak, seumuran sama saya. Seumuran. Iya. Umuran beda berapa tahun ya selisihnya? Ya. Ya Pak Kamal, umurnya berapa Pak Kamal? Bu Farida dengan Pak Amirul nggak jauh? 100 tahun Pak Kamal. Jauhnya 10 tahun.
Oke, Iya. teruskan lagi, Pak. Jadi mungkin lanjut lagi ya, Bu Farida. Jadi Silakan. kalau saya memang masih belajar gitu ya, masih beradaptasi juga gitu. Walaupun memang udah terbilang sudah mungkin sedikit ya lama juga ya 4 tahun juga, tapi saya masih beradaptasi dengan manajemen sekolah gitu, manajemen yang ada atau di tempat kerja saya gitu. Karena yang saya lihat gitu ya, berdasarkan yang saya amati juga, karena memang saya juga ngajar di sana, ada mungkin dari menurut saya sendiri sedikit apa ya, sebuah pertanyaan mungkin ya dari manajemen atau instansi yang tempat saya kerja gitu. Karena kalau kita berbicara leadership gitu ya, kepemimpinan gitu, memang betul gitu dari teman-teman gitu, kalau pemimpinan itu harus bisa memanage ataupun mengatur dari PDCA itu sendiri gitu ya, plan do check action gitu kan, dan juga mengatur dari bawahannya gitu kan. Tapi yang menjadi keganjalan gitu ya dari saya pribadi gitu ya, ini saya sedikit curhat ya, Bu Faridah ya, mohon maaf gitu. Kan struktur itu ada kepala sekolah dan juga para wakil gitu ya, Bu Faridah. Nah, yang jadi suatu keganjalan itu justru para wakil ini terkadang apa ya istilahnya ikut bagian dari wakil yang lainnya. Contoh misalkan bagian kurikulum. Nah, bagian kurikulum ini kan harusnya dia tugasnya atau tupoksinya itu ya tentang mengembangkan kurikulum, ya kan? Artinya tidak mengikut campurkan dari wakil yang lainnya. Tetapi ini malah kebalikan gitu. Justru ada hal yang mungkin yang menurut saya harusnya memang di atas itu adalah bagiannya itu sendiri gitu, tapi dia malah ikut campur itu sendiri gitu. Nah, itu bagaimana nih mungkin Bu Farida gitu? Apakah dalam sistem seperti itu akan menjadi efek yang baik gitu ya, mungkin ya dengan hal yang seperti itu, atau mungkin seharusnya tidak perlu ikut campur gitu. Mungkin itu Farida gitu ya kaitan dengan hal yang seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita ambil contoh kasusnya misalkan di bagian kesiswaan, biasanya kesiswaan itu kan biasanya mengolah ataupun mengatur dari peserta didik gitu ya. Biasanya kaitan dengan tata tertib dan lain sebagainya. Tapi justru lebih dominasi itu lebih ke kurikulum bahkan yang mengaturnya gitu. Artinya mungkin ini memang sangat membantu ya gitu ya, Bu Desen, masukannya dan sebagainya, tapi bukan berarti sepenuhnya mengaturnya gitu. Nah, ini mungkin yang saya rasakan gitu. Yang saya lihat ya, Bu Desen. Terima kasih, itu saja. Oke, bagus sekali. Di sini nih Pak. Jadi supervisornya pada saat itu siapa sih? Kepala sekolah ya, yang mensupervisi wakil kepala sekolah kan gitu ya. Wakil kepala sekolah mensupervisi guru, guru mensupervisi asisten guru, umpama punya asisten di kelas itu. Jadi sebenarnya itu terletak pada supervisi kepala sekolah. Kenapa bisa ada tumpang tindih tupoksi? Itu yang kita sebut overlap tumpang tindih kewenangan. Nah, it's okay kita bicarakan tentang apa terjadi seperti itu. Makanya ada sebuah nanti waktu Bapak Ibu disupervisi ya oleh atasan, katakan saja itu gitu. Ada pertemuan kan ya di situ ya. Berarti nanti ditanya di apa, lalu dicatat secara objektif dan selektif. Nah, disinilah it's time for you to speak up gitu. Nah, jadi jangan. Nah, kecenderungannya adalah kita semua tuh hampir ya kita hanya ngeluh aja gitu. Aduh, gimana sih? Oh, udahlah ngegerunjal di belakang, di kantin kita ngomongin, di WA kita ngomongin. Padahal sebenarnya ada sebuah pertemuan mestinya gitu ya. Jadi ada sehingga disinilah tujuan supervisi, ada feedback. Semua orang memberi feedback ya untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga semua orang punya kapasitinya masing-masing dan semua orang tahu karir path-nya di mana masing-masing dia punya arahnya gitu ya, arah wewenang dan pekerjaannya dan kesempatan untuk menjadinya gitu. Nah, disinilah harus ada di sini hasil analisis. Ini harus dilalui. Nah, kalau umpama kepala sekolah tidak melalui ini, ya kan suka ada rapat, suka ada apa, nggak apa-apa.
Katakan saja, atau kita menjadi orang agent of change tadi. Kita niatkan diri kita menjadi agent of change gitu ya. Nah, kalau ditegur ya nggak apa-apa, tapi kan semua orang udah bisa tahu. Oh keren ya Pak Amirul berani katakan yang benar gitu kan. Nah kan ada saksi gitu, makanya bicaranya di forum gitu. Kalau bicara di forum enak ada saksi. Jadi tadi saya nggak mengatakan apa-apa kok, nggak menyinggung perasaan kok, tiba-tiba saya dipecat gitu. Banyak saksi gitu. Tapi kalau memang bicara cuma berdua aja di dalam ruangan, terkadang bisa dibolak-balik. Terkadang ada yang khilaf pemimpin ya, nggak mau diterima, tapi nanti bilangnya, oh kita tidak kita melawan kebijakan sekolah. Gitu. Memang harus ada. It's time for you. Ada satu titik di mana Bapak Ibu berani menjadi agent of change. Kayak lagunya Scorpion zaman saya SMP. Wind of Change. Wah, bukan zaman Bapak Ibu, kayaknya itu zaman saya banget. Siapa yang masih suka dengar lagu Scorpion? Saya Bu. Masih suka dengar lagu Wind of Change. Masih Bu. Itu mendobrak banget. Bayangin itu lagu itu sewaktu Jerman Timur dan Jerman Barat mau dijadikan satu ya, nggak ada lagi Jerman Barat dan Jerman Timur. Dia berani mengatakan the wind of change gitu, perubahan itu. Nah memang kita semua nih pendidik, guru, semua pendidik harus menjadi agent of change. Jadi agent of change bukan berarti tentang kita menemukan pembaharuan pembelajaran atau menemukan apa kebagusan kualitas pembelajaran. Iya itu, tapi juga bagaimana kita merubah perilaku, paradigma, macam-macam lah sistem seperti itu ya. Makanya terus-menerus didengungkan guru tuh harus menjadi agent of change, harus menjadi pendidik lingkungannya gitu. Walaupun atasan saya kan kepala sekolah, pendidik juga, ya kan bukan berarti kepala sekolah adalah pendidik yang baik, belum tentu juga, ya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya satu, kita harus ingat, kita harus menjadi agent of change. Nah, sedikit disentil nggak apa-apa lah. Makanya saya anjurkan kalau mau kasih pendapat di forum, ya, jangan sendiri. Akan aman kalau di forum, gitu. Orang akan tahu objektivitas kejadian yang berlangsung seperti itu. Oke. Silakan. Ada lagi pendapat? Tidak ada? Baik. Ibu mau berpendapat. Punten. Sip. Tadi Mantap. izin menanggapi pendapat Kang Amirul, benar tadi adanya. Dari pendapat Kang Amirul itu, suatu pekerjaan tanpa ada perencanaan itu mungkin akan sulit diarahkan kemana alur pekerjaan itu akan diarahkan. Dan dengan adanya sebuah perencanaan, maka akan lebih mudah dalam mencapai sebuah tujuan. Terus dari pendapat Ibu juga tadi benar adanya dalam perencanaan ini memang harus ada sebuah supervisi guna mengevaluasi kekurangan dari sebuah perencanaan yang sedang dijalankan dalam sebuah organisasi. Okay. Nah, dalam hal ini apakah sebuah perencanaan memang selalu dipusatkan kepada seorang pimpinan, Bu? Di perencanaan. Iya, mohon Bu. Terima kasih, Bu. Pemimpin adalah itu tadi, leader, ya, manager, supervisor, apalagi. Ya. Jadi dia leader, leading dalam artian memimpin. Memimpinnya ya berarti dari awal dari PDCA itu. Manager, memanage, mengelolanya semua program-program yang sudah dicanangkan dan sudah divalidasi, dia manage. Kayak tadi ada delegasi, dia lalu ada supervisi, lalu nanti ada evaluasi. Bagaimana dia manage, mengelolanya sehingga semua perjalanan mulus, gitu ya. Ada supervisor ya dia mau supervise pada saat itu. Gitu. Jadi itu tupoksinya. Tetapi secara organisasi artinya organisasi apa? Kan kumpulan 2 orang atau lebih
yang mempunyai visi yang sama dan melaksanakan misinya secara bersama-sama sehingga tercapainya visi organisasi secara efektif dan efisien. Kan begitu organisasi. Kalau cuma pemimpin doang yang bekerja, yang apa itu yang tadi saya sebut one man show, yang nggak bisa. Berarti bukan organisasi dong, gitu ya. Jadi arti organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai visi yang sama dan menjalankan visinya melalui misinya secara bersama-sama dengan efektif dan efisien sehingga tercapai visi organisasi itu sendiri. Gitu Pak, gampang sekali. Jadi kalau pemimpin nggak boleh sendiri, semua dari dia, semua dari dia. Itu one man show, mulai PDCA dia sendiri, ya sudah, dia ngapain meng-hire orang, ngapain juga ngeluarin gaji macam-macam gitu banyak-banyak. Nah, sesuaiin dia aja semua gajinya dari dia sendiri yang ngerjain, dia sendiri yang ada di perusahaan itu, kan enak begitu. Biar dia mati berdiri nanti kan capek sendiri gitu bahasanya. Gitu Pak Jailani maksudnya ya. Muhammad Jailani ya tadi bukan, sorry maaf, bukan Muhammad Jailani, Rizky ya. Sorry. Rizky. Maksudnya gitu ya Pak Rizky ya. Nih Bu. Dari tadi saya maaf ya, ternyata saya ngirim foto bukannya ke grup supervisi tapi ke WA-nya Pak Rahmat. Maaf ya Pak Rahmat, nanti saya kirim ke itu lagi foto-fotonya. Oke. Tadi saya belum punya sheet besarnya Bu Nur dan Bu Lilian hari ini. Tinggalan lupa. Apa-apa ya? Perlukah foto individu sendiri? Bisa foto sendiri ya? Bu Nur. Mau difotoin sama saya nggak Bu Nur? Bu Lilian, apa bisa foto sendiri? Foto besar kan bangga loh di YouTube keluar gitu gambarnya. Ini salah satu dari strategi saya karena saya membuat YouTube kan, filmnya saya rekam di YouTube. Jadi bisa pamer tuh saat ini kuliah saya nih. Saya banyak kasih pendapat di kuliah gitu dong. Gitu ya. Oke. Ya saya rasa udah hampir 10 menit lagi ya, dan sudah asar. Shall we finish our meeting today? Apakah kita cukup sampai sini, finish ya? Oke. Nah, benar kan sudah azan asar? Baik, sekarang sambil menunggu azan asar berlalu, pikirkan satu keyword yang sudah bertebaran mulai dari 1:30 sampai jam 3. Kalau sudah disebut, jangan disebut lagi. Silakan dulu sambil menunggu azan. Saya Bu. Tunggu sampai menunggu azan. Oh, aja. Kebetulan lagi azan. Sabar Pak Kamal, sabar. Apakah terdengar azan dari masjid kampus? Dengar.
Baik. Keyword, silakan. Saya Bu, Ya, teamwork. teamwork. Oke. Saya Bu, Bu, profesional Bu. Profesional. Sistem, Bu. Sistem. Apa Bu? Saya, Bu. Bu Ois apa? Sistem, Bu. Sistem, Bu. Sistem. Saya Oke. Bu. Ya. Sistem. Ada deh? SOP. Hah? SOP. Ella? Hadir Bu, leadership. Oh, leadership. Oke. Saya Bu. Pak Amir? Saya, Bu. Pak Amir apa tadi Pak Amir? Oh, agent of change. Agent of change. Bu Yanti? Komunikatif, Bu. Communication. Oke. Saya Bu. Iya, Bu. Pak Andri. Saya, Bu. Delegasi Bu. Pak Andri Delegasi. apa? Saya Delegation. delegasi. Delegation Pak Andri. Oke. Bu Siti? Bu Siti Aisyah? PDCA, Bu. PDCA. Paling gampang diingat. Siapa lagi? Saya, Bu. Bu Triani. Saya, Bu. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Oke. Siapa lagi yang belum? Saya Bu. Saya Bu, Ini SMA kesehatan itu siapa ya? Bildi Bu, Bildi Bu. Bildi. Oke. Nanti ganti namanya Pak. Iya, tadi kalau buat Bu. Bildi apa Pak? Apa One keywordnya? man show. One man show. Jangan sampai one man show ya. Nah, itu Bu. Oke. Terlekat Bu. Apa lagi? saya leader aja. Leader. Oke, siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Bu Nur. Improvement. Improvement, continual improvement. Sudah semuanya ada? Banyak sekali ya. Ini Ada lagi, kita- reflection. ada, Bu. Reflection. Bu Dini apa? Coaching. Coaching. Bu William? Belum ya? Sudah belum? Belum. Enrichment. 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 Oke, mata saya tajam sekali yang belum kelihatan kalian ketahuan. Oke, begitu semua sudah ya. What a beautiful day. Kita sudah diskusi, sudah memberi pendapat, kita sudah berbagi pengalaman, semuanya ada dan semua sudah menangkap dan memahaminya dan mendapatkan beberapa keyword. Satu orang punya keyword, di sini ada 18, berarti ada 18 keyword yang sudah kita dapatkan hari ini. What a beautiful lesson. Thank you. Salam sehat. Terima kasih for your coming. Take care, stay healthy, and stay safe. Bye everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Farida. Terima kasih, Ibu. Bye. You can leave.